Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini untuk tayang di hari Minggu tanggal 13 Juli lagi Agustus, Masya Allah. Video ini untuk tayang di hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 ya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau kalian sekarang lagi ngumpul sama keluarga, lagi happy-happy, lagi holiday-holiday, kalau Mas Tulus hari ini kerja ya. Tapi sambil nunggu kerja, Mas Tulus sudah sediakan video buat nemenin kalian hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu semangat. Amin. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga cepat lunas hutangnya. Amin ya Allah. Yang pasti harus selalu semangat apapun kondisinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya yang baru salam kenal, yang sudah sering bolak-balik ke sini juga Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Buat yang sudah sering bolak-balik, jangan lupa mau live mau tidak live, like dulu, di-share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, please jangan di-skip, kalau yang panjang boleh. Itu cara kalian sedekah ke Mas Tulus ya. Atau mau sedekah tapi pakai uang elektronik, mudah. Ada tombol super thanks atau terima kasih di bawah video. Kalian bisa manfaatkan tombol itu untuk mendukung Mas Tulus, mungkin ngasih ya sekedarnya buat beli pulsa atau buat bertahannya channel ini. Pokoknya intinya yang mau berbagi ke Mas Tulus silahkan manfaatkan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video, atau bisa memanfaatkan dengan tidak meskip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Semangat ya orang baik, harus selalu semangat apapun kondisinya. Aku sih nggak tahu ya, aku tidak memastikan video ini akan tayang di hari Minggu atau hari apa, tapi yang pasti mungkin aku akan persiapkan video ini untuk ke depannya, untuk stok aja teman-teman ya. Jadi Mas Tulus walaupun tadi menyebutkan tanggal 13 Agustus, tapi Mas Tulus nggak tahu apakah video ini akan tayang di tanggal 13 Agustus atau tidak. Seperti itu ya. Pokoknya buat semuanya doa terbaik, harus selalu semangat, harus selalu dalam keberkahan, kondisi sehat badannya, murah rezekinya, lancar urusannya, dan juga dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih untuk semangat dan doanya. Hari ini sesuai dengan judul, Mas Tulus akan membahas terkait dengan erupsi gunung berapi yang eh di tanggal 12 Agustus ini, di hari ini, syutingnya kan tanggal 12 ini. Itu tuh intens sekali, terjadinya hampir bersamaan, beberapa gunung erupsinya secara bersamaan. Dan tadi sempat setelah duha Mas Tulus sempat ngobrol sebentar sama Eyang terkait dengan erupsi gunung. Apa obrolannya? Nanti Mas Tulus akan sampaikan ke teman-teman semua ya. Sebelumnya saya mau ingatkan lagi, terus Mas Tulus ingatkan buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam
berjalannya sedekah nasi box kita yang kita akan gelar setiap Jumat akhir bulan, teman-teman bisa membantu Mas Tulus ketuk pintu hatinya. Teman-teman yang lagi punya rezeki mungkin boleh membantu dengan cara klik kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 maksimalnya limited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Atau teman-teman yang bantu sedekah bumi bisa cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan rekening DBS sama-sama atas nama Tulus Rianto juga di kolom komentar paling atas, oke? Di situ ya teman-teman, jadi Mas Tulus butuh bantuan teman-teman semua, agak kidal yo rek yo. Biasanya Mas Tulus madepnya ke sini, ini madepnya ke sono. Jadi kalau di kamera sih nggak terlalu berpengaruh ya, tapi rasanya kayak aku dewi kayak junjing gitu. Pokoknya saya masih butuh bantuan teman-teman semua untuk membantu kegiatan baik kita, yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Juga butuh bantuan teman-teman untuk melengkapi kegiatan sedekah bumi kita. Kalau sedekah bumi ke rekening DBS di kolom komentar paling atas. Kalau sedekah nasi box di deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, sama-sama Tulus Rianto namanya teman-teman ya. Asli rekeningnya Mas Tulus. Dan untuk donasi nasi box itu ada minimalnya, minimal satu nasi box itu kita hargai Rp12.000 saja. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk teman-teman sudah membantu tanpa terkecuali. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus semoga selalu dalam kondisi yang baik rezekinya, murah rezekinya, sehat badannya, dimudahkan segala urusan baiknya, dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus baik buat nyawer, buat nasi box, buat sedekah bumi, apapun itu Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Pas lagi live tadi teman-teman di tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 11:35 banyak sekali teman-teman yang memberikan info ke Mas Tulus terkait dengan erupsi Gunung Merapi yang saat ini sudah berada di level 3 atau level siaga ya teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman erupsi Gunung Merapi ini sudah terjadi dari pukul 6, ini khusus tanggal 12 saja ya yang Mas Tulus rangkum ya. Di pukul 6 sampai pukul 12 siang hari ini level Merapi masih di level 3, kemudian masih sering mengeluarkan asap, kawah, dan juga masih sering erupsi. Kemudian erupsi berikutnya juga terjadi di anak Gunung Krakatau, kemudian juga di Gunung Semeru, ada Gunung Lokon juga, dan apalagi nih, Gunung Karangetan ya, Gunung Karangetan. Dan yang paling aktif untuk hari ini dari hasil data teman-teman tadi yang share ke saya adalah Gunung Merapi ya. Gunung Merapi yang paling aktif untuk di kesempatan 12 Agustus 2023. Dan teman-teman banyak yang share. Dan infonya saya dapatkan tadi sebelum duha ya, di pagi hari sekitar jam 7 pagi. Dan saya mendapatkan banyak link berita dari teman-teman atau link info terkait dengan erupsi Gunung Merapi, ada Gunung Anak Krakatau dan juga Semeru. Semeru beberapa hari yang lalu juga sempat mengeluarkan lava dingin teman-teman karena kadar hujan yang cukup tinggi, sehingga juga ada lava dingin yang keluar, ada air yang terbawa sampai ke dasar gunung. Ngomongnya rada-rada kepletot-pletot gitu loh. Aku tuh kalau Wardi sambil ngapa-ngapain, jadi kan dia seliwer-seliwer. Jadi ini aku rada salfok ya. Seperti itu teman-teman. Dan kebetulan tadi pagi pas saya dapat berita sebelum duha, saya sempat duduk sebentar. Biasa Mas Tulus kan ya leha-leha sih, terus pas selesai duha saya coba komunikasi dengan Cerondol dan juga Eyang. Cerondol tidak menanggapi karena dia sedang ada satu hal yang dikerjakan, tidak bisa menanggapi. Tapi dengan Eyang Logito saya cukup ditanggapi. Dan ketika saya bertanya, Yang, gunung ini erupsi terus kok bersamaan hari ini, kenapa? Terus apakah mau ada gunung yang meletus atau apa? Apakah memang ada sesuatu yang akan terjadi? Apakah gejolak ini karena bareng sama demo kemarin, berhubungan atau tidak gitu kan? Aku sempat tanya, semuanya aku tanyakan teman-teman. Aku kalau ada kesempatan ngobrol sama Eyang
segala sesuatu yang di mulutku pengen aku tanyakan cepet-cepet aku tanyakan. Karena aku orangnya termasuk orang yang kritis. Dan aku tuh kalau udah nanya semuanya aku tanyain. Aku nggak bisa nahan-nahan kayak aku nggak bisa nahan penasaran gitu loh, Rek. Aku orangnya nggak sabaran kalau soal pertanyaan itu. Jadi aku pengen cepet-cepet dapat edukasi, dapat info. Apa sih sebenarnya kenapa kok kayak gini? Aku sering langsung kayak gitu dan sering juga disekak sama yang kalau nanya sitok-sitok gitu loh. Kalau bertanya itu satu-satu bahasanya dia itu. Jadi saya sempat bertanya terkait dengan erupsi gunung di beberapa gunung ini, khususnya Gunung Merapi, sedang apakah dan kenapa sedang erupsi? Kalau menurut info yang saya dapatkan dari Eyang, memang proses untuk apa ya, sterilisasi penetralan ini masih belum selesai untuk beberapa poin-poin yang sudah dilakukan leluhur sampai saat ini masih belum selesai karena terhitung sebetulnya dalam hitungan Eyang belum sampai 100 hari karena proses penetralan itu akan berhenti di bulan September seharusnya. Pertengahan bulan September ini akan berhenti dan proses sterilisasi itu masih berjalan sampai 100 hari dan ini mungkin baru hari keberapa saya juga nggak tahu karena hitungannya aku nggak paham hitungan 100 hari itu sampai kapan, tetapi kalau yang sampaikan adalah pertengahan September itulah baru akan selesai penetralannya dan eh, salah satu aktivitas Gunung Merapi khususnya dan juga gunung-gunung lain kenapa erupsinya bersamaan, lalu kenapa beberapa hari belakangan kok sama bareng dengan demo, bareng dengan berita-berita yang sedang hits di pemerintahan kita terkait dengan kesalahpahaman dan juga yang lain-lain, apakah ini berhubungan atau tidak? Ternyata dari versi Eyang sendiri ya seperti inilah teman-teman. Jadi kalau dikategorikan berhubungan, menurut Eyang berhubungan. Tetapi secara garis besarnya apakah ini akan berhubungan 100% ada hubungan dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia? Menurut saya secara garis besarnya tidak 100%, tetapi kalau ada hubungan ada hubungannya. Jadi teman-teman, ternyata setelah saya pelajari, setelah beberapa hal yang disampaikan Eyang ke saya, ternyata istilahnya kalau negara kita ini sedang tidak pas, atau negara kita ini sedang dalam posisi yang kurang tepat atau kurang baik, ternyata gunung ini ikut bergejolak teman-teman. Kalian percaya atau tidak silahkan dicari tahu. Ketika ada kejadian ini, kejadian itu, gunung ini ikut bergejolak sebetulnya. Hanya saja terkadang kita tidak memahami atau mengerti, oh erupsinya hanya kecil saja. Jadi gejolaknya Merapi atau beberapa gunung ini salah satu penyebabnya, oke, yang paling utama adalah memang diizinkan sama Allah untuk menjadi erupsi dan semua haknya Allah. Tetapi dalam hal ini kalau ini berhubungan dengan keadaan Nusantara kita, keadaan Indonesia khususnya ketika dalam kondisi yang oke, masih banyak provokator, kegaduhan dan lain sebagainya, ada yang salah? Ya. Jawaban saya iya, karena ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang tidak tepat. Kalau menurut Eyang itu, jadi ketika pemerintahan kita ini sedang tidak pas posisinya, ketika pemerintahan kita ini sedang dalam kondisi yang panas dalam tanda kutip, dan dengan posisi yang kurang tepat, sebetulnya posisi ini atau kondisi ini akan mempengaruhi, akan membawa beberapa paku-paku sentral yang ada di Pulau Jawa khususnya dan juga beberapa tempat. Khususnya salah satunya adalah Semeru dan juga Merapi. Jadi anggaplah kalau Nusantara ini banyak paku Nusantaranya ya. Salah satu paku itu ada di Merapi dan juga di Semeru. Anggaplah seperti itu. Jadi ketika negara kita sedang digonjang-ganjing dengan sesuatu, baik itu kasus korupsi, baik itu ada demonstrasi karena pemerintah kita kurang tepat, kemudian ada kegaduhan-kegaduhan yang tidak benar tetapi malah diramaikan misalnya, atau ada sesuatu yang kurang baik ya. Sekarang kita dengar ada salah satu polisi kasus ya yang sudah diklaim atau sudah divonis mati, ternyata sekarang dicabut hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Wallahu alam, kan 88 kemarin tuh ada diskon kali ya, diskon ada sale juga mungkin. Sale itu potongan harga teman-teman, bukan sale penjara ya. Jadi nggak tahu di 88 kemarin juga ada keputusan salah satu tersangka polisi dan itu kasusnya cukup besar juga. Katanya yang dari hukuman mati sekarang jadi hukuman seumur hidup. Jadi dia lepas dari hukuman mati. I don't know soal itu, tapi apakah ini berpengaruh atau tidak? Intinya adalah Merapi dan juga beberapa gunung ini juga dia akan berinteraksi dengan kita dengan cara mereka ketika mereka melihat
bahwa ada sesuatu yang kurang pas. Saya tidak mengatakan keputusan polisi itu kurang pas, keputusan pengadilan itu kurang pas. Saya tidak mengatakan itu, tetapi ketika ada sesuatu yang kurang pas dengan Nusantara, ketika mereka juga bergejolak, ketika mereka juga berinteraksi dengan kita, atau mereka juga melakukan protes terhadap pemerintahan kita, menurut Eyang Lukito ini sesuatu yang wajar karena salah satu paku Nusantara itu ada di beberapa gunung yang ada di Indonesia, khususnya Semeru dan juga Gunung Merapi. Jadi mereka juga bergejolak. Sama ketika saya bilang, oh di Solo sama di Jogja itu ada salah satu titik yang memang sering juga mendapatkan firasat terkait dengan kondisi negara kita. Jadi ada beberapa tempat yang memang seakan-akan tuh kalau misalnya ada negara kita tuh mau ada gaduh, mau ada apa, mau ada musibah segala macam tuh tempat itu juga ikut berinteraksi gitu loh. Tempat-tempat itu ngasih apa? Ngasih clue, berfirasat, ngasih kita sesuatu yang bisa kita baca, seakan-akan seperti itu. Jadi itu menurut Eyang. Jadi kenapa Gunung Merapi erupsi terus-terusan bareng dengan gunung-gunung yang lain? Yang pertama memang satu kehendak Allah menurut saya. Kemudian dari versi Eyang sendiri disampaikan bahwa memang sedang ada yang kurang pas dengan Indonesia, sedang ada yang kurang tepat dengan Indonesia. Dan kalau dihubungkan dengan demonstrasi, dengan kegaduhan yang ada di atas sana oleh para pemimpin kita, menurut saya juga nyambung, walaupun bagi saya tidak 100% nyambung, tapi kalau dari versi Eyang ini sangat berhubungan ya, sangat berhubungan. Lalu yang berikutnya adalah karena faktor cuaca yang memang sedang tidak menentu. Alam itu sebetulnya sedang dalam kondisi yang ada semacam peraduan, ada semacam sesuatu yang memang apa ya teman-teman, kudu harus terjadi tapi itu ditunda terus gitu loh, Rek. Jadi kayak ditumpuk terus. Ibarat kita masuk angin tuh kalau nggak cepat-cepat diobati itu kan angin tuh bahaya ya. Angin duduk sampai bikin kita meninggal. Bahasanya ada yang seperti itu. Sakit jantung kalau nggak cepat-cepat ditangani ya malah bahaya juga. Seakan-akan tuh seperti itu. Jadi kalau versi Eyang menyampaikan kenapa erupsi ini, ya karena mereka juga memberikan clue kepada kita bahwa alam ini sedang tidak baik-baik saja. Alam itu sedang apa ya? Ya dikatakan menetralisasi ya. Netralisasi karena mereka sedang menahan sesuatu. Pada dasarnya banyak hal yang tertahan, banyak sesuatu yang tidak diselesaikan, kemudian ada sesuatu yang sudah mungkin waktunya atau mungkin sudah ketentuannya tetapi masih tertahan gitu loh. Jadi kayak ibarat kata orang punya bisul tuh nggak bledos-bledos, seakan-akan begitu. Itu yang disampaikan yang. Jadi negara kita itu sebetulnya dalam kontur cuaca juga kita sudah disampaikan oleh pihak BMKG bahwa kita bisa saja mengalami musibah dalam tanda kutip banyak sekali karena fenomena El Nino ini, siklus El Nino dan lain sebagainya, kita juga bisa mengalami itu. Dan alam ini dibaca, dideteksi oleh si Merapi untuk dalam tanda kutipnya, oh iya kami kasih tahu kalau ini kami bisa begini, kita bisa saja melakukan ini dan alam bisa jadi begini gitu loh. Jadi hal yang Merapi lakukan adalah sebetulnya mengingatkan kita, memberikan kita clue bahwa ya ini sudah alam sudah tidak baik-baik saja gitu. Jadi ada sesuatu yang tertahan yang memang ya I don't know, ini sekali lagi kalau tertahan walaupun karena doa dari cover leluhur dan lain sebagainya, kalau memang tidak karena izin Allah kan nggak mungkin ya. Berarti memang Allah sudah merencanakan sesuatu dan dalam hal ini ya sesuai dengan kehendak Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa juga teman-teman. Jadi kembali ke dasarnya, kembali ke haknya. Ketika Allah mengendaki sesuatu itu ya saya rasa ya prosesnya memang ya kembali ketika teman-teman bilang Mas Tulus, berkali-kali saya melihat Mas Tulus menyampaikan terkait dengan musibah itu kenapa berat sekali ya. Itu karena memang ada sesuatu yang ya Allah kita tuh dari tahan-tahan terus gitu loh. Kita tuh sudah harusnya berterima kasih kepada energi baik yang ada di Nusantara ini. Kalau ndak ada energi itu, sepertinya kita sudah mengalami sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar itu tertahan terus teman-teman dan pada dasarnya adalah ya bahasanya adalah ketika lo punya bisul ya harus lo letusin. Berarti harus terjadi. Dalam arti ini adalah ada semacam negosiasi yang sedang dilakukan dan Merapi ini memberikan kita clue bahwa ya bisa saja sesuatu yang kurang tepat sedang mengancam kita atau sedang berada di sekitar kita dan ini bisa saja sesuatu yang kurang baik.
ini bisa saja sesuatu yang berbahaya dan bisa saja sesuatu yang besar. Wallahu alam, saya tidak tahu itu apa, tetapi eh, leluhur kita ini saking cintanya sama kita, beliau-beliau ini terus aja mengikis. Ibarat kata tuh ada batu besar yang harusnya jatuh brek ke rumah kita, dikikis dulu batunya sama leluhur itu. Anggapan gambaran saya seperti itu. Kayak batunya itu lagi dikikis biar kalau jatuh brok itu tidak rusak rumahnya. Seakan-akan gambarannya kayak ngono. Cinta banget leluhur tuh sama kita, tapi kita kadang-kadang tidak apa ya jenenge istilahnya itu, kayak kita tuh terlalu mengedepankan pemikiran kita yang seakan-akan karena karena lingkungan, karena agama, kemudian kita kayak seakan-akan mengucilkan atau mengecualikan leluhur. Ya dalam agama utama tetap Tuhan dengan keyakinan kita, tetapi ada faktor lain ya, kalau nggak ada orang dulu nggak ada orang sekarang gitu loh. Jadi dua faktor sudah Mas Tulus sampaikan. Yang pertama adalah yang mempengaruhi ini di luar, sekali lagi yang saya sampaikan adalah di luar geologi ya teman-teman ya, di luar faktor alam yang mempengaruhi gunung itu sendiri. Jadi Mas Tulus menyampaikan dari versi Mas Tulus yang disampaikan yang pertama terkait dengan kondisi negara kita yang sedang kurang tepat. Untung hanya kecil-kecil saja, Eyang juga bilang seperti itu. Kemudian karena kondisi alam kita sedang kayak ya pada dasarnya kayak mereka tuh juga capek gitu loh. Aku kesel, aku jengkel, nahan terus. Ya seakan-akan dia ngomong seperti itu. Dan leluhur kita masih sangat mengusahakan untuk dalam hal ini untuk supaya semuanya dikecilkan, supaya mereka tuh kecil ya. Gambarannya kayak ngono ki mau. Oke, ketika Allah menghendaki mungkin teman-teman akan bilang, nggak usah dipaksa Mas Tulus kalau Allah sudah menghendaki. Nah, ini mulut kita. Tapi cintanya leluhur kita ke kita itu luar biasa. Ya aku ngomong ini nangis loh, Rek. Karena saya pernah menyampaikan satu rasa jengkel saya terhadap salah satu koruptor yang makan duit rakyat itu banyak. Saya nggak nyangka bahwa itu, saya suka dulu tokohnya, tiba-tiba dia terperangkap kasus korupsi dan ternyata terbukti dia korupsi. Dan apakah leluhur kita membenci sosok itu? Ternyata saya tetap akan ngomong anak putu saya. Walaupun dia salah karena dia salah dengan caranya. Tapi saking cintanya mereka, ya mereka tuh nggak pilih-pilih anak cucu yang salah yang benar. Bukan berarti mereka membela yang salah. Tetapi justru ketika mereka melakukan kesalahan sengaja dijeblokin itu kenapa? Biar anak cucunya tadi bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Istilahnya seperti itu. Jadi usahanya adalah seakan-akan ada batu besar yang akan jatuh ke rumah kita, di rumah kita. Leluhur tuh masih terus berusaha supaya batunya dikikis, dipukulin biar batunya mengecil, kalau jatuh ke rumah tuh biar rusak. Itu ndak rusak banget. Ya silakan diartikan yang Mas Tulus sampaikan. Saya rasa teman-teman yang punya pemikiran cukup luas pasti akan mengerti apa yang Mas Tulus maksudkan, dan ini bukan salah satu hal yang tidak mungkin, bisa saja ini terjadi. Dan ya mudah-mudahan yang dibaca Merapi yang disampaikan ke kita ini merupakan sesuatu yang bisa kita hadapi, merupakan sesuatu yang bisa kita tangani, merupakan sesuatu yang bisa kita baca, kita terka, dan sedikit banyaknya bisa mengurangi kadarnya apabila itu terjadi. Dan yang terakhir adalah erupsi Gunung Merapi ini termasuk faktor bahwa memang ada proses sterilisasi yang sudah dilakukan leluhur kita. Jadi rapatnya ini masih belum selesai. Pergumulan doa nggak tuh bahasanya, perkumpulannya mereka masih terus berusaha, dan sampai detik ini kenapa beberapa gunung juga erupsi, karena mereka juga menggunakan, maaf saya harus buka sedikit bahwa leluhur kita menggunakan tempat yang tinggi ketika mereka berdoa. Mereka menggunakan media-media yang tinggi posisinya, yang digambarkan seakan-akan lebih dekat dengan Gusti, lebih dekat dengan Tuhan. Seakan-akan gambarannya seperti itu. Hanya seakan-akan ya teman-teman, silakan diartikan sendiri. Jadi menggunakan media itu sehingga ketika gunung ikut berhibernasi, atau mereka juga ikut ikut melakukan kegiatan yang mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa ya ini sedang ada sesuatu di sini, seakan-akan hanya seperti itu. Jadi 3 faktor. Yang pertama karena negara kita sedang kurang pas, yang kedua karena contoh bahwa alam ini sedang tidak baik-baik saja, yang ketiga memang ada faktor netralisasi yang sedang dilakukan leluhur kita dan belum sampai di 100 hari, makanya belum selesai. Jadi sedekah bumi kalau masih mau dilakukan di beberapa tempat ini masih sangat Mas Tulus sarankan, karena ya barengin aja, beliau masih coverin kita. Ya sekali lagi, boleh kamu dengan agama kamu, boleh dengan keyakinan kamu, boleh dengan pendidikan kamu, tapi jangan lupakan bahwa kita ada karena ada leluhur. Intinya di situ. Ya semoga apa yang Mas Tulus sampaikan ini juga
Ya, diambil dari segi ternetral, teman-teman bisa paham apa yang Mas Tulus sampaikan, ambil segi terbaiknya saja, oke? Semoga manfaat video hari ini, jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita, jangan lupa saling memberkati satu sama lain, oke? Jangan lupa juga terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia, amin ya Allah. Yang sedang sakit, Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi seret rezeki, semoga dilancarkan lagi rezekinya sama Allah, amin. Yang belum kerja, cepat kerja, yang sudah kerja, semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah terus, amin. Yang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang saat ini sedang ingin dekat dengan jodohnya, semoga Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen jadi orang yang manfaat buat orang banyak, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen bahagiain keluarganya, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Semoga yang dagang laris manis, yang usaha lancar jaya, amin. Untuk yang sedang menjual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama juga semoga Allah kabul, segera terjual harta warisannya untuk kebaikan bersama, amin. Kemudian semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Tulus tegaskan, kalau jenengan suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip, suka alhamdulillah, tidak suka juga enggak apa-apa. Mas Tulus mohon pamit, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Ketoknya kok kayak adan suara nih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.